Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan Belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dan bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik kelas 3, pertemuan yang ke-7, dan masih bersama dengan Stefanus Jemati. Materi yang hendak kita pelajari hari ini adalah Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami unjukkan kehadirat-Mu atas karunia rahmat kesehatan kepada kami anak-anak-Mu. Kami mohon berkat-Mu, semoga pada saat ini kami dapat mengikuti pembelajaran tentang Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir dengan sebaik-baiknya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah setelah pembelajaran tentang Musa membebaskan Israel, diharapkan anak-anak dapat 1. Menceritakan kisah Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ini terdapat dalam kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai dengan 31. Dan yang kedua, menyebutkan tanda-tanda penyertaan Allah dalam membebaskan bangsa Israel. Materi kita adalah Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, anak-anak, Allah tidak menghendaki bangsa pilihannya menderita. Keturunan Yakub saat itu di tanah Mesir berkembang menjadi banyak, sehingga menyebabkan Firaun takut dikuasai bangsa Israel. Bagi Firaun, berkembangnya keturunan Yakub merupakan ancaman, sebab ada kemungkinan nanti bangsa Israel akan berbalik melawan bangsa Mesir. Kekhawatiran tersebut menimbulkan niat Firaun untuk menindas bangsa Israel. Firaun memerintahkan agar orang-orang Israel yang ada di Mesir untuk bekerja keras, dan anak-anak mereka yang baru saja lahir harus dibuang di sungai Nil. Tuhan tidak senang melihat penindasan tersebut. Maka Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskannya. Nah, ada tulah dari Tuhan terhadap bangsa Mesir. Allah senantiasa membela orang lemah yang tertindas. Untuk melepaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir,
Allah menurunkan berbagai bencana atau tulah atas bangsa Mesir. Ada 10 bencana. Yang pertama adalah sumber air di tanah Mesir berubah menjadi darah. Yang kedua, munculnya binatang amfibi, yaitu katak di mana-mana. Yang ketiga, munculnya banyak nyamuk. Dan juga muncul lalat pikat. Dan selanjutnya yaitu penyakit sampar pada ternak. Lalu ada barah atau bengkak pada tubuh yang tidak dapat disembuhkan. Hujan es bercampur dengan api. Untuk selanjutnya ada tulah juga munculnya belalang di negeri Mesir. Dan juga yang kesembilan adalah munculnya kegelapan. Dan yang terakhir, bencana yang terakhir adalah terbunuhnya putra-putra sulung bangsa Mesir di seluruh negeri. Bagi bangsa Mesir itu merupakan bencana yang terbesar. Dari 10 tulah atau 10 bencana di Mesir itu bergantian terus menerus. Nah, bagaimana Musa? Musa akhirnya harus melaksanakan penyelamatan untuk bangsa Israel. Allah menyuruh bangsa Israel pada malam pembebasannya itu untuk menyembelih seekor anak domba yang darahnya dioleskan pada jenang pintu atau ambang pintu sebagai tanda bagi Tuhan untuk melewati pintu tersebut. Semua rumah yang tidak terdapat tanda tersebut akan terjadi kematian untuk putra sulung mereka. Nah, semua anak sulung bangsa Mesir terbunuh pada malam itu. Sedangkan putra-putra sulung bangsa Israel selamat berkat darah anak domba itu. Waktu itu adalah malam menjelang Paskah orang Yahudi. Sekarang Pak Guru akan membacakan kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai dengan 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saat itu tentara Firaun mengejar orang Israel. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan
orang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Tampillah Musa sebagai penyelamat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menyeliputi orang Mesir, menyeliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, dan tak seorang pun yang terselamatkan. Kita sampai pada peneguhan. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir itu, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Anak-anakku, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas, dan tugas ini nanti dikerjakan dalam buku tugas anak-anak, dan setelah dikerjakan anak-anak foto dan dikirim ke Pak Guru. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang harus dilakukan Musa dengan tongkatnya? 2. Bagaimana cara Tuhan menguakkan air laut? 3. Apa yang dilakukan Tuhan untuk mengacaukan tentara Mesir? Dan yang terakhir adalah, bagaimana sikap orang Israel setelah melihat yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir? Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Silahkan ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kami sudah belajar bersama tentang perjuangan Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bahwa Tuhan bertindak membela orang benar dan mengutuk orang yang bertindak sewenang-wenang di muka bumi ini. Kami mohon, tuntunlah kami supaya dapat selalu berbuat baik kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, demikianlah perjumpaan kita anak-anak dalam pembelajaran hari ini.
Kita berjumpa kembali di lain kesempatan dengan materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.